Ya ada salah satu partai seperti PSI, Partai Anak Muda itu kan Mhm. Mbak Olga relatif ya, tidak Iya. dekat sekali tapi relatif dekat dengan mereka. Apakah memang ada melihat kira-kira visi mereka-mereka yang tergabung di partai ini mempunyai harapan ke depan gitu? Saya lebih, kepada banyak pengurusnya itu teman lama. Oh, Jadi, kenal kenal udah lama aja gitu. Mungkin, ya, hitungannya bukan belasan tahun, tapi udah puluh. Lama banget ya. Tapi udah lama banget sih, udah ya lama banget faktor saya kenal. pertemanan aja ya. Iya, saya Heeh, kenal dengan mereka gitu. Jadi ya. kalau komplain cepet. Lalu kecenderungan pada pemilu 2019 dulu, Olga ini banyak ini ya, banyak untuk ya katakanlah pasti kita ada pilihan kan, Iya. pilihan kayaknya jatuh kepada Pak Jokowi ya. Ya, dari Akhir 2014 sih. Sebenarnya heeh, lebih capek 2014 sih, Pak, ya. daripada 2019. 2019 koalisinya udah banyak, jadi saya istirahat. 2014 yang capek banget. Ini apa lebih pada, respect kepada figurnya Pak Jokowi gitu? Iya, saya Mmm, sangat respect kepada beliau ya, dan, sampai sekarang, eee, di walaupun tentunya tidak ada satupun yang sempurna, khususnya dalam mhm, sistem yang kita miliki sekarang. mhm, Saya tidak pernah kecewa sih. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa mendukung, ya, beliau karena saya melihat, begitu banyak perubahan untuk banyak orang. Sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, sampai kapanpun saya nggak bisa melakukan apa yang ya, beliau lakukan. Tapi, saya senang banget bahwa beliau bisa memimpin Indonesia, bisa akhirnya setelah puluhan tahun bikin jalan tol sepanjang Jawa aja susah banget, akhirnya jadi juga. Hal yang sangat sederhana tapi nggak jadi-jadi dan baru jadi pada saat, Pak, Jokowi gitu. Jadi, ya, seneng banget saya lihat banyak, rel kereta api yang sebenarnya mhm. kalau dibilang apakah idenya itu sangat-sangat luar biasa, ya dari zaman Belanda juga udah bikin rel kereta Ya, api malah berkurang. ini Jadi persoalan kemauan barangkali ya. kemauan gitu dan, saya ngerasa, "Ya ampun masa rel kereta aja mesti nunggu satu orang ini?" Ya ampun, tapi pada Ya. kenyataannya itulah yang terjadi gitu. Jadi secara keseluruhan merasa puaslah dengan kinerja Pak Betul, Jokowi karena ya? iya, karena saya rasa, banyak sekali orang yang, merasakan manfaatnya gitu. Mhm, Jalan tol ngurangin, bajing loncat, supir juga jauh lebih nggak capek, kemudian yang punya mhm, truk lebih efisien. Kita kan punya problem di mana biaya transportasi dari barang dan jasa itu nggak tahu kayak 20% lebih kalau nggak salah iya, ya, itu sangat tinggi dari harga barang itu terlalu tinggi kalau mhm, distribusinya seperti itu gitu. Dan, nggak ada yang diuntungkan juga, iya, kecuali kalau margin segede gitu ada yang untung, nggak ada yang untung juga gitu. That is inefisiensi yang kita bayar setiap hari, setiap kita membeli barang. Bayangkan, dengan adanya jalan tol iya, bisa lebih murah dan gitu. harus melihatnya ke depan Betul, ya. betul, Kalau sekarang biaya jalan tol itu 1 kilometernya, 130 miliar, betul. kita bisa bayangkan 10 tahun lagi itu bisa 400 miliar kan Lebih mahal mahal sekali lagi, jauh ya. lebih mahal Nah, gitu. Tapi dilihat yang penghematan yang dilakukan ya katakan bis yang tadinya Jakarta Surabaya cuman satu satu hari, dulu kayak 18 jam ya, ya sekarang cuma 8 jam, 8 jam bayangin. Surabaya. Iya, Itu dulu sudah dengan sekali atau 2 kali minum kopi ya? 3 kali berhenti kalau saya nyetir sendiri karena kemarin pandemi takut naik pesawat awal-awal, Ah, naik mobil, dari door to door ya, dari rumah di Surabaya itu sampai ke rumah nyetir Jakarta sendiri tahun 8 jam. berapa itu? Pas pandemi ini, jadi tahun Ya, 2001 lah, berarti 2001. setelah 2017 ya? Iya iya, Ya berarti 2000. tidak sendiri lagi nyetirnya, sudah Ya ada sama suami. kalau kalau sebelum 2017 kan sendiri, setelah Iya, 2017 sudah sudah berdua. Ya, eee, itu 8 jam, itu ya 3 kali berhenti loh. 3 kali ya, berhenti, heeh, 3 kali berhenti 8 jam. Bayangin dulu saya pernah tuh iseng dari Jakarta sampai Malang, ya ampun udah gitu tuh seminggu setelah 17 Agustus ya di daerah mhm, itu banyak sekali pawai, ya. gak nyampe-nyampe Pak, hampir 24 jam. Astaga, lama banget sampai Kemarin kan Kucel. juga, Mhm. mudik kemarin kemacetan juga relatif bagus ya, aman Padahal ya? iya, padahal
saya nggak pernah bisa membayangkan bahwa mudik lebaran di mana berjuta-juta mobil keluar dalam waktu bersamaan bisa nggak macet loh. Mhm, Ini ternyata bisa gitu. ya. Kebayang nggak sih? Itu menurut saya sih ya suka tidak suka gitu dinikmati banyak orang dan Ya. dirasakan banyak orang gitu. Ya itu kan apresiasi kepada Polri, ya, Ya, kepada Menteri Perhubungan, betul. juga kepada operator jalan tol, Jalan tol ya. ya. Saya harus sebut terutama kalau bicara Jagorawi dan Cikampek itu Jasa Marga ya. Jasa Marga ya. Jadi terima kasih Bapak sebagai komut sudah bekerja keras mengatur semuanya. Ya, Mbak Olga, ini ya kita merasakan bahwa pemilu masih jauh, Betul. ya. Tapi udah rame ya? Tetapi sudah ramai sana sini kan, Nih, luar biasa kita lihat sudah terjadi pertemuan segala macam. iya, Masyarakat pun menunggu siapa yang diusung betul. calon presiden, ya kan. Ya, ini Mbak Olga ini nggak mau terlibat nih di kesibukan gini. Enggak. Ya walaupun tidak langsung ya. Um, Paling nggak kan begini, memberikan konsultan ya kepada kawan-kawan yang aktif gitu. Ini perlu saya kira ya, karena kalau nggak didampingi bahaya juga nih. enggak lah, kalau konsultan enggak lah. Banyak orang lebih pinter dari saya. Saya tuh ya kemarin itu pengembira aja dan merasa bahwa ini saatnya saya mendukung capres gitu. Sebelumnya saya nggak pernah loh kalau mendukung apa-apa tuh sampai segitu niatnya sebetulnya. Mhm. Biasa saya dukung kayaknya bagus gitu ya, terus ngomong kasak kusuk sini yuk apa kita dukung dia gitu. Tapi kalau yang kali ini kan waktu itu ya 2014 terus saya benar-benar niat banget. 2024 ya lihat nanti lah. Ya, Lihat nanti dalam arti saya merasa bahwa yang ancaman yang kita lihat udah pasti muncul ini adalah politik identitas. ya, Kemudian terjadinya ya segregasi kayak waktu itulah. Waktu itu kan segregasi, berantem, aduh nggak enak banget ya, deh. ya. Tapi saya yakin ya bahwa itu saya setuju itu, bahwa politik identitas itu harus segera kita Iya, selesaikan dan itu tidak boleh ada. iya, Jadi semua orang ini harus mengapresiasi mhm, perkembangan, ya kan, mungkin mhm, perkembangan yang mhm. ada di masyarakat supaya isu-isu yang memecah belah ini bisa Betul, ya pelan-pelan kita selesaikan dengan baik gitu. iya dan Heeh. suatu pemahaman bahwa ya kita pilih ini tuh bukan kita milih presiden, bukan milih Mhm. idol K-pop ya. Ya, ya, ya. Jadi ya pilihlah dengan kepala dingin gitu. Betul. Jangan sampai emosi banget gitu Dan karena terjadi juga polarisasi lagi di tengah-tengah polarisasi. Karena masyarakat. kalau dipikir antara kebangsaan dan pemilihan umum gitu, Mhm. itu tetap lebih penting kebangsaan Mhm. gitu. Kebangsaan ini yang harus kita jaga terus karena ya ini nafas kita gitu, Ya, nafas Indonesia ini di kebangsaannya. Pemilu tiap 5 tahun juga ganti, nggak usah lah ribut-ribut kayak mhm. begitu gitu. Kalau misalnya pemilu ini sampai mengancam kebangsaan, ya kita harus duluin kebangsaannya daripada pemilu, pilpres atau apapun itu gitu.